Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan media dan kekerasan dalam perspektif komunikasi massa teori kultivasi. Kelompok kami terdiri dari Tiara Dwi Lismayani dengan NIM 4210710. Tamazian Pranama Putra 44210808. Hernalia Nur Hasana 44210-713. Ahmad Syahban Anwari 44210-4807. Teuku Muhammad Triansya Putra dengan NIM 44210-784 dari kelas 442B37. Di sini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang ditujukan kepada khalayak luas atau masyarakat umum dengan sifat komunikasi yang heterogen. Komunikasi massa dapat terjadi dengan menggunakan beragam media massa. Sebagai saran untuk menunjang komunikasi tersebut, media massa yang digunakan dalam komunikasi massa pun dapat berupa audio, audiovisual, media cetak, maupun media luar ruang. Komunikasi massa menurut bahasa. Komunikasi massa menurut bahasa secara bahas komunikasi massa atau mass communication merupakan suatu proses penyampaian pesan yang dilakukan melalui media massa atau communicating with media. Istilah dari komunikasi massa adalah singkatan yang berasal dari komunikasi media massa. Media massa pun singkatan dari media komunikasi massa. Apabila dilihat secara lebih terperinci, maka pengertian komunikasi massa menurut bahasa adalah komunikasi penyampaian pesan media, yaitu saluran atau sarana penyampaian pesan, dan massa ialah orang banyak atau publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamazian Pramana Putra dengan NIM 44210808. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai fungsi komunikasi massa dan jenis komunikasi massa. Yang pertama yaitu fungsi dari komunikasi massa. Komunikasi massa tidak hadir hanya untuk meraih satu tujuan saja, terutama dengan beragam evolusi yang terjadi. Komunikasi massa memiliki peran yang meningkat dalam kehidupan bermasyarakat, menurut Wright. Ada 7 fungsi dari komunikasi massa yang salah satunya adalah untuk menawarkan wawasan mengenai peran manusia atau masyarakat dalam kehidupan. Berikut adalah fungsi komunikasi dan penjelasannya. Yang pertama, pengawasan. Komunikasi massa memiliki fungsi pengawasan yang menjadi mata maupun telinga untuk masyarakat yang mencari informasi tentang suatu hal. Dan yang kedua, ada korelasi. Fungsi korelasi dalam komunikasi massa artinya bahwa media menyajikan fakta yang digunakan oleh masyarakat bergerak ke seluruh dunia. Yang ketiga, ada sensasionalisasi. Menurut fungsi, sensasionalisasi pada komunikasi massa artinya bahwa media lebih mengedepankan pesan yang paling sensasional untuk meraih gairah dari konsumen. Lalu berikutnya ada hiburan. Hiburan komunikasi massa juga memiliki fungsi sebagai hiburan. Contohnya seperti komunikasi massa yang disebarkan melalui majalah, televisi, berita online, dan lainnya yang menyajikan beragam informasi atau pesan menghibur untuk khalayak ramai. Lalu yang terakhir ada penularan atau penyebaran. Komunikasi yang menggunakan media massa memiliki fungsi menjadi wahana atau sarana penularan yang membantu menyampaikan norma, aturan, nilai, hingga kebiasaan budaya. Media massa memiliki peran penting dalam proses sosialisasi serta penyebaran informasi. Ini adalah jenis-jenis komunikasi massa. Yang pertama ada iklan atau advertising. Yang kedua ada jurnalisme atau journalism. Yang ketiga ada humas atau public relations. Lalu yang keempat ada media sosial atau social media. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dan efek komunikasi massa. Komunikasi massa berfungsi untuk menyampaikan informasi secara cepat kepada publik. Ini merupakan fungsi utama dari komunikasi massa.
Lewat media massa, pesan atau informasi yang telah dikumpulkan dan disusun akan disebarluaskan kepada khalayak umum. Kemudian efek komunikasi massa. Setiap proses komunikasi memiliki dampak atau hasil akhir yang disebut dengan efek. Efek muncul dari seseorang yang menerima pesan komunikasi, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Menurut Donald K. Robert, efek hanyalah perubahan perilaku manusia setelah diterpa pesan media massa. Oleh karena fokusnya pesan, maka efek harus berkaitan dengan pesan yang disampaikan media massa. Menurut Onong Ucayana Effendi tahun 2006, yang termasuk dalam efek komunikasi massa adalah efek kognitif, yaitu berupa pengetahuan, kemudian efek afektif, berupa perasaan dan emosi, dan yang terakhir efek konatif atau efek behavioral, yaitu perilaku. Pengertian teori kultivasi. Teori kultivasi memusatkan perhatian pada dampak menonton tayangan televisi pada perilaku penonton televisi dalam jangka waktu yang panjang. Teori ini beranggapan bahwa manusia yang selalu menonton tayangan tertentu dengan waktu yang lama maka akan memiliki sebuah pemahaman bahwa dunia di sekelilingnya seperti apa yang ditayangkan di televisi. Misalnya saja seseorang yang selalu menonton acara-acara yang mengandung tayangan kekerasan baik film maupun berita dengan durasi yang lama dan frekuensi yang sering, maka akan memiliki pola pikir perilaku kekerasan seperti yang ditunjukkan di televisi mencerminkan kejadian di sekitarnya. Kekerasan yang dipresentasikan di televisi dianggap sebagai kekerasan yang terjadi di dunia. Pencetus teori kultivasi, George Gardner, menganggap televisi sebagai sebuah kekuatan yang dominan di dalam kehidupan di zaman modern ini. Argumen Gardner didasarkan pada kenyataan bahwa televisi telah menjadi semacam anggota keluarga baru di mana ia memiliki akses tak terbatas terhadap setiap anggota keluarga. Dalam bahasa yang lebih ekstrim, Gardner bahkan menuding televisi sebagai agama baru karena menonton televisi tidak ubahnya sebagaikan ritual keagamaan seperti pergi ke gereja bagi pemeluk Kristiani. Lantas, apa yang paling mengasyikkan yang ditonton pemirsa televisi setiap harinya? Gardner menunjuk tayangan-tayangan kekerasanlah yang mereka sukai. Pendapat Gardner tentang efek negatif televisi hanya salah satu dari banyak teori yang menghubungkan efek media dengan kekerasan. Ditenggarai bahwa selain televisi, jenis-jenis media lain semacam buku-buku komik atau video games juga mengakibatkan efek negatif. Tapi bagi Gardner, televisi adalah tersangka utama. Keyakinannya itu berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukannya selama hampir 2 dekade. Gardner telah mempelopori riset yang intensif tentang hubungan tayangan atau program televisi dengan tingkat kekerasan. Ia juga mengkategorisasikan atau mengkelompokkan penonton berdasarkan intensitas atau lamanya mereka menonton televisi, serta perilaku-perilaku lainnya. Televisi berbeda dari media massa lainnya, memproduksi berbagai acara di mana pesan-pesan yang disampaikan membentuk citra realitas yang begitu logis, yang lantas disampaikan kepada halayak luas. Fenomena televisi dan media komunikasi massa lainnya. Televisi membawa berbagai kandungan informasi atau pesan yang menyebar dengan cepat ke seluruh pelosok. Ia menjadi alat bagi aneka kelompok untuk menyampaikan aneka pesan bagi berbagai halayak. Melalui berbagai macam program tayangannya, baik berdasarkan realitas maupun rekaan, televisi bisa menjadi wahana belajar bagi siapa saja. Televisi telah menjadi second mother, di mana anak belajar dari televisi. Seorang anak melompat dari atap rumah setelah menonton seorang jagoan yang melompat dari atap gedung pada sebuah tayangan televisi. Itulah presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.